Yuk, kita coba bedah kisah hidup salah satu tokoh paling kuat dan, ya, paling kontroversial dalam sejarah Amerika, John D. Rockefeller. Dia ini sosok yang kekayaannya luar biasa besar, bahkan sampai sekarang, dan warisannya itu terus membentuk dunia kita dengan cara yang mungkin nggak kita sadari. Biar kebayang skalanya, kita mulai dari angka ini. Kalau disesuaikan dengan nilai sekarang, kekayaan bersih John D. Rockefeller itu diperkirakan mencapai 400 miliar dolar. Itu lebih gede dari gabungan kekayaan Elon Musk sama Jeff Bezos. Jadi ya, dia ini pebisnis terkaya yang pernah ada di dunia. Tapi, ceritanya Rockefeller ini nggak sesimpel soal duit. Ada dua narasi yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, dia pahlawan kapitalisme, seorang kapten industri. Di sisi lain, dia penjahatnya, seorang baron perampok. Dalam penelusuran kali ini, kita akan gali kedua sisi dari sosok yang kompleks ini. Dan nanti, Anda sendiri yang bisa putuskan warisan mana yang lebih melekat. Perjalanannya itu dimulai dari keluarga yang unik bisa dibilang. Ayahnya itu seorang penipu ulung, ngakunya dokter botani, sementara ibunya penganut baptis yang sangat taat dan hemat. Nah, kombinasi yang kontras inilah liciknya jalanan dan disiplin yang super ketat yang bakal membentuk cara dia menjalankan bisnis dan hidupnya. Dan disinilah kejeniusan Rockefeller kelihatan banget. Sementara orang lain sibuk main judi, gali sumur minyak yang untung ruginya nggak jelas, dia sadar, kekuatan sebenarnya itu ada di pemurnian, proses yang bisa dikontrol dan diskalakan. Dia biarin orang lain yang ambil risiko, sementara dia menguasai langkah paling krusial di rantai pasokan. Dan coba lihat seberapa cepat dia bergerak. Cuma dalam 25 tahun loh. Dari cuma asisten juru buku, jadi penguasa di industri yang benar-benar baru. Kecepatan naiknya ini gila banget, dan jadi bukti dari ambisi dan kelihayannya yang gak ada habisnya. Jadi gimana caranya dia bisa sehebat itu? Nah, di bagian ini kita bakal bongkar strategi bisnisnya yang terkenal efektif sekaligus kejam. Anggap aja ini semacam buku panduan buat membangun kerajaan yang ditulis langsung sama dalangnya. Metodenya itu kayak serangan tiga arah. Pertama, efisiensi, dia pres setiap tetes minyak nggak ada yang kebuang. Kedua, transportasi, dia pakai efisiensinya buat dapat diskon rahasia sama perusahaan kereta api, jadi ongkos kirimnya jauh lebih murah dari siapapun. Dan ketiga, eliminasi. Keuntungan ini dia pakai buat banting harga dan menghancurkan pesaingnya, lalu dibeli murah. Ini permainan catur, dan dia selalu 3 langkah di depan. Taktik dia yang paling jitu kadang bukan perang harga, tapi ancaman perang harga. Kutipan dari sebuah sumber ini nunjukin gimana dia pakai data keuangannya sendiri sebagai senjata. Dia nggak cuma ngalahin pesaing, dia nunjukin ke mereka kalau perlawanan itu sia-sia, maksa mereka buat nyerah. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai pembantaian Cleveland, adalah puncak dari strateginya. Dalam sekejap mata, dia mengambil alih pusat pemurnian utama di Amerika. Ini adalah pengambil alihan yang brutal dan cepat yang jadi simbol taktiknya yang super agresif. Dan inilah hasilnya. Pada tahun 1890, perusahaannya, Standard Oil, menguasai 90% pasar minyak di Amerika Serikat. Ini bukan lagi bisnis, ini udah kayak monopoli sempurna, sebuah kerajaan yang dibangun di atas minyak dan ambisi. Tapi setelah dia menguasai industri, citranya mulai berubah. Sekarang kita masuk ke bagian paling rumit dari warisannya, filantropi. Apakah ini beneran tulus atau cuma strategi buat cuci tangan dan makin mengontrol masyarakat? Selama hidupnya, dia nyumbang lebih dari $500 miliar. Kalau dihitung sekarang, itu setara miliaran dolar loh. Nggak bisa dipungkiri, skala pemberiannya itu masif dan bakal mengubah wajah pendidikan dan kedokteran Amerika selamanya. Dan dampaknya nyata banget. Dia ikut bangun universitas kelas dunia, majuin riset medis, bahkan basmi penyakit, dan mendanai pendidikan buat komunitas yang terpinggirkan. Ini semua pilar dari warisannya sebagai kapten industri, tindakan yang manfaatnya masih terasa sampai hari ini. Oke, tapi ada sisi lain dari cerita ini. Pandangan yang jauh lebih kritis. Penting nih dicatat, poin-poin berikutnya ini datang dari sumber-sumber yang menuduh ada udang di balik batu di balik filantropinya, sisi gelap dari kedermawanannya. Nah, argumen tandingannya sering berpusat di kutipan yang cukup eksplosif ini. Pandangan ini bilang kalau pendanaan pendidikannya itu bukan buat nyiptain orang-orang pintar yang kritis, tapi buat nyetak pekerja yang patuh dan efisien, sekrup-sekrup kecil untuk mesin industrinya yang raksasa. Contoh utamanya itu laporan Flexner tahun 1910.
Kelihatannya sih tujuannya bagus, menstandarkan pendidikan kedokteran. Tapi, para kritikus bilang tujuan aslinya itu buat nyingkirin pengobatan alami yang nggak bisa dipatenkan dan buka jalan buat industri farmasi berbasis minyak bumi miliknya mengubah kesehatan jadi bisnis yang menguntungkan. Tuduhan yang paling berat yang diungkap beberapa sumber adalah kemitraan bisnis Standard Oil sama IG Farben dari Jerman. Perusahaan ini nantinya terlibat erat dengan rezim Nazi, bahkan memproduksi Zyklon B yang dipakai di kamp-kamp konsentrasi. Slide ini merinci hubungan yang dituduhkan itu, sebuah noda kelam dalam warisan Rockefeller. Entah dia itu orang suci atau pendosa, bayang-bayang Rockefeller itu masih terasa kuat banget sampai sekarang. Yuk kita lihat gimana kerajaannya secara resmi dibubarkan dan gimana warisannya tetap hidup, membentuk dunia kita baik secara terlihat maupun tidak. Di tahun 1911, pemerintah akhirnya turun tangan. Mahkamah Agung memutuskan Standard Oil melanggar undang-undang anti-monopoli, hukum yang dibikin biar nggak ada satu perusahaan yang terlalu berkuasa dan memerintahkan perusahaan itu dipecah. Tapi lucunya, ini malah bikin dia makin kaya karena nilai saham dari 34 perusahaan baru itu justru meroket. Kalah pun, Rockefeller tetap menang. Dan ini bagian yang paling penting, dipecahnya Standard Oil itu bukan berarti hancur, itu cuma ganti bentuk aja. Perusahaan-perusahaan yang kita kenal sekarang, ExxonMobil, Chevron, BP, semuanya itu anak cucu langsung dari kerajaan Rockefeller. Imperiumnya nggak pernah benar-benar mati, cuma berevolusi. Ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dari kapten industri sampai baron perampok, dari filantropi sampai kontrol, kisah John D. Rockefeller ini memaksa kita bertanya, kalau ada satu orang yang kekayaannya bisa mengubah masyarakat, di mana sih batas antara beramal dan mengontrol? Sebuah pertanyaan yang, jujur aja, masih relevan banget sampai hari ini, di saat para miliarder baru ikut membentuk dunia kita.